Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky. Oke, kali ini kita membahas terkait koneksi PHP dengan Oracle. Oke, apa aja yang dibutuhkan? Kita screen dulu. Nah, jadi terkait Oracle, di sini kita menggunakan Oracle 19c. Dan untuk koneksi dengan PHP, biasanya mahasiswa menginstal yang namanya SAPP, yaitu suatu platform yang cross platform ya, di mana di situ ada web servernya apa aja, kemudian MySQL, kemudian PHP dan Perl. Nah, biasanya kalau untuk penggunaan pengetesan koneksi dengan menggunakan Oracle itu seperti apa? Nah, di sini kita mengenal yang namanya OJI gitu ya. OJI atau istilahnya lebih dikenal dengan namanya Oracle Call Interface gitu ya. Nah, sebenarnya kalau OJI ini di PHP itu dia memang dinonaktifkan. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan Oracle 19c, biasanya kalian harus mengaktifkan terlebih dahulu OJI-nya. Nah, switch-nya gampang sebenarnya. Tinggal kalian lihat kalau misalnya koneksi yang dulu ya, itu biasanya menggunakan Oracle 11G atau 12G, itu biasanya penggunanya dengan OJI 8 gitu ya. Nah, biasanya itu yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi PHP Anda ke database Oracle. Yang diperlukan apa aja? Yang diperlukan misalkan yang pertama, Anda pastikan bahwa Anda sudah mempunyai web server. Bisa apa aja, bisa Unix ya. Kemudian Oracle. Nah, di sini kita menggunakan Oracle 19c. Kemudian untuk PHP-nya kebetulan PHP version 7 gitu ya. Nah, syarat pertama kita harus mengaktifkan OJI dulu. Untuk pengetesan apakah ini sudah terkoneksi, nanti dari sini. Yang pasti kalian aktifkan dulu OJI-nya. Caranya membuka file php.ini, kemudian hilangkan titik koma yang ada di depan OJI, semua OJI gitu ya. Jadi misalkan ada baris titik 2, kemudian semikolon ya, extension OJI 8, 12J, KL, itu kalian hapus karakter titik komanya. Kemudian jangan lupa di restart servernya. Nah, setelah itu kalian lakukan code pengoneksian PHP dan Oracle 19c. Gimana Bu? Ya sederhana saja. Pokoknya sampai kelihatan terkoneksi dan lakukan percobaan, misalkan mengambil data HR yang biasanya kita lakukan untuk percobaan di Oracle 19c. Nah, selanjutnya sekilas terkait OJI ya. OJI atau Oracle Call Interface, dia fungsi kegunaannya itu untuk terhubung ke database Oracle. Dan beberapa fungsi dari OJI ini yang sering digunakan yaitu OJI Connect, OJI Close, OJI Parse, OJI Free Statement, kemudian OJI Execute, OJI Fetch, dan OJI Result. Nah, fungsinya apa aja kalau OJI Connect? Untuk membuka koneksi ke Oracle Database server kita. Kemudian OJI Close untuk menutup koneksi ya. Kemudian OJI Parse itu untuk menyiapkan SQL text yang mau menggunakan koneksi dengan mengembalikan satu statement identifier yang dapat digunakan misalkan oleh fungsi OJI Execute ataupun fungsi yang lainnya. Kemudian OJI Free Statement, dia digunakan untuk memanggil fungsi yang membebaskan resource yang digunakan oleh suatu statement yang dihasilkan dari fungsi OJI Parse. Kalau OJI Execute itu jelas digunakan untuk mengeksekusi statement SQL. Biasanya sebelumnya sudah didefinisikan di OJI Parse itu tadi. Kemudian OJI Fetch, dia mengambil data dari query yang telah dieksekusi
kemudian disimpan dalam internal buffer, lalu setiap pemanggilan OG fetch dia hanya mengambil satu baris data. Yang terakhir OG result, jadi dia digunakan untuk mengambil data dari internal buffer yang dihasilkan dari fungsi OG fetch, di mana selanjutnya akan ditampilkan pada browser. Nah, contoh sekilas terkait program Aura PHP ini, Oracle PHP. Koneksinya, jadi yang dibutuhkan itu Anda harus tahu username database Anda, kemudian password database Anda, kemudian database-nya. Nah, aksesnya gimana gitu. Kemudian untuk pengetesannya, apakah koneksinya sukses atau gagal, gitu ya, dengan menggunakan program PHP. Kemudian ini untuk penggunaan contoh pengoneksian OG, kemudian selection, query, kemudian OG parse yang disimpan ke dalam variabel stid gitu ya, kemudian OG execute gitu ya, kemudian ini OG free statement dan OG close. Oke, kita langsung saja ke percobaan. Oke, kita nyalakan dulu SMPP-nya. Nah, kita tes. Nah, ini kalau misalkan kita cek di PHP Info, kita tinggal Ctrl F, kemudian kita search OG gitu ya. Ada nggak OG informasi terkait OG? Ternyata tidak ada. Berarti ini menandakan bahwa di PHP kita ini masih belum diaktifkan untuk koneksi OG-nya. Oke, kita lakukan. Kita masuk ke file kita. Biasanya ada di SMPP, kemudian kita mencari yang namanya folder PHP, kemudian kita buka yang namanya PHP ini gitu ya. Saya stop dulu, menyalakan Visual Code Studio. Kita open file. Oke, kita mencari SMPP, kita masuk ke PHP, kemudian kita cari php.ini. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita cari yang namanya OG. Kita lihat ya, ambil nama OG. Nah, ketika ada extension OG 812C, kita open aja. Dan kita cari berikutnya. Nah, ini untuk videonya. Setelah kita cari OG yang lainnya. Nah, ini ada OG 8. Nah, kita open semuanya. Nah, setelah itu jangan lupa kita Ctrl S untuk menyimpannya.
Sudah itu kita restart terlebih dahulu. Tokennya. Selanjutnya kita sudah restart. Nah, kita akses ke PHP. Salah satunya apakah sudah aktif. Nah, kalau misalkan sudah aktif, maka nanti akan terlihat seperti ini. OJ8 support enable, bla 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 bla, ada OJ8 connection class, default preferred, max persistent, OG, dan lain sebagainya. Berarti kita sudah siap untuk mengcode-nya. Mengcode koneksi OJ ini. Kita kembali ke bahasa PHP. Kita masukkan username-nya, kemudian maksudnya ini adalah akses kita untuk ke database Oracle. Nah, saya biasanya menggunakan ORCL, maka saya masukkan password. Kita masuk ke Htdocs ya.
Oke. Oh. Ya, sukses ya. Oke, sekarang kita membuat satu langkah lagi untuk menampilkan database yang ada di Oracle kita itu ya. Oracle apa Bu? Oracle 19 C nya. Sekarang kita mau mengambil data PR ya. Untuk penasinya uji komik. Sistem KPK.